seri yang ke-23 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Susi sebagai Mesin, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Hari Laksono sebagai Rate Pamintihan, Peggy Spaliama sebagai Wali Kadep, dibantu oleh Suhanda, Ucok dan Siska. Ibu, Ayah, Bu. Ayah tidak ada di ruangan pondoknya. Kemana Ayah pergi, Bu? Ayo, Bu, lihatlah. Ruangan pondoknya kosong. Ayah tidak ada. Ayah sudah mencarinya ke sana kemari. Tapi Ayah tidak ada, Bu. Ayah! Ayah! Tenanglah, Ayu. Tenanglah. Bagaimana Ayu bisa tenang, Bu? Ayah tidak ada. Ayah pergi. Nyai. Tuan Dwi Pangga tidak ada, Nyai. Ruangan miliknya kosong. Ayo kita periksa. Aku belum yakin. Mana mungkin dia berani pergi dari sini. Dia tidak mampu berbuat apapun juga. Dia akan mati kelaparan di luar sana. Ayo. Coba kita cari sekali lagi. Sudah, Ayu. Tidak usah menangis. Jangan menjadi anak cengeng. Ayo kita cari. Mereka kemudian melangkah bergegas mencari Arya Dwi Pangga. Mesin mencari di ruangan biliknya, sementara Wali Kadep dan Rakyat Pemintihan mencari di sudut-sudut halaman. Tapi usaha mereka sia-sia belaka. Arya Dwi Pangga lenyap bagaikan ditelan bumi. Ayu Wandira menangis sejadi-jadinya ketika gagal menemukan ayahnya. Ayah, mengapa kau sampai hati meninggalkan Ayu? Mengapa Ayu tidak boleh bahagia? Oh, Ayah, kau benar-benar kejam. Sekarang kau juga melarikan diri dari kami. Kau tiba-tiba lari, dan kami semua telah kehilangan. Cukup, Ayu. Hentikan tangismu. Lihat, dia menulis sesuatu di atas daun lontar. Ada 2 lembar. Ini ditujukan untukmu, Ayu. Sudahlah, jangan menangis. Dengar, ibu akan membacanya ya. Ayu Wandira, anakku. Maafkanlah ayahmu Inindu. Sebenarnya terasa berat untuk meninggalkanmu saat kau menyebut ayah kepadaku. Rasa-rasanya aku seperti bangkit dari lembah kematian. Cahaya mulai bersinar kembali. Semangatku bangkit kembali. Tapi ayahmu ini memang orang yang paling berdosa. Ayahmu sudah membuat ibumu sengsara. Ayahmu juga sudah derita terlunta-lunta. Ayah memang tidak pantas untuk diampuni. Nah, Ayu, kalau kau senang menulis syair, teruskanlah belajar. Kau mempunyai bakat besar menulis syair. Di dalam syair tidak ada orang jahat. Di dalam syair tidak ada orang baik. Di dalam syair hanya ada satu, Ayu. Ialah kejujuran. Kalau kau berani jujur, kau akan dapat membuat syair yang indah. Sebab alam ini terbentang di hadapan kita dengan penuh kejujuran. Dan kau tinggal membacanya. Membaca di dalam hati. Dan menuliskannya di atas daun lontar. Nah, Ayu, selamat tinggal anakku. Kau sudah menjadi gadis dewasa. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi senantiasa melindungimu. Mudah-mudahan kau bahagia. Mudah-mudahan tercapai apa yang kau cita-citakan. Ayah tidak mendampingimu. Ayah.
Mengapa ayah pergi? Baru saja kita berkumpul. Baru saja kerinduan hati Ayu terobati. Tapi mengapa sekarang ayah meninggalkan Ayu? Oh, ayah. Yang satu lagi rupanya ditulis untukku, Ayu. Apa kau juga ingin mendengarkannya? Terserah, Bu. Ayu tidak tahu lagi apa yang harus Ayu lakukan. Nona Mesin, maafkan aku. Selama ini aku telah mengganggu ketentramanmu. Aku datang dengan membawa setumpuk penderitaan. Aku datang dengan membawa setumpuk penyesalan. Tapi nampaknya penyesalanku tidak berkenan di hatimu, Nona Mesin. Baiklah, tidak apa-apa. Aku menyadari, sekalipun rasanya berat, aku terpaksa meninggalkan pondokmu. Biarlah aku hidup di luar. Aku tahu, hidup di luar sangat berat. Aku harus bersaing dengan orang-orang yang tidak cacat. Aku harus meraba-raba, berjalan terseok-seok, dan bersaing dengan orang-orang yang mempunyai penglihatan utuh. Tapi biarlah, ini akan kujalankan untuk menembus dosa-dosaku kepadamu, Nona Mesin. Maafkanlah. Maafkanlah aku kalau selama tinggal di pondokmu selalu membuat keributan. Tapi sungguh, aku tidak bermaksud demikian. Sungguh, aku tidak ingin mengambil Ayu dari tanganmu. Hanya satu yang kuinginkan, ialah pengampunan. Aku ingin Ayu memaafkanku. Tapi rupanya Nona Mesin tidak rela. Baiklah, selamat tinggal Nona Mesin. Mudah-mudahan Nona dapat mengasuh Ayu dengan baik, dan Ayu dapat menjadi gadis dewasa. Mudah-mudahan kalian berdua hidup bahagia selama-lamanya. Aku tidak ingin mengganggu kalian. Itulah sebabnya aku memilih pergi. Sudahlah, Ayu. Dia memang pintar sekali menulis kata-kata. Tapi perbuatannya jauh berbeda dengan kata-katanya. Ibu sudah kenal benar siapa Arya Dwi Pangga. Ibu terlalu kejam. Tidak seharusnya ibu bersikap demikian. Ayah sudah minta maaf. Kita harus memaafkannya, Bu. Kau tidak mengalami seperti apa yang ibu alami, Ayu. Ibu selalu begitu. Ibu juga keras kepala. Ibu hanya mau menang sendiri. Apa susahnya memaafkan ayah? Dia sudah merintih-rintih. Dia meratap-ratap mohon maaf. Apa susahnya mengucapkan kata-kata maaf? Sudahlah, Ayu. Ibu tidak ingin bicara soal itu lagi. Tidak. Ibu tidak bisa melarikan diri dari persoalan ini. Ibu telah mengambil sikap yang keliru. Keliru? Jadi kau menganggap sikap ibumu keliru? Kau masih terlalu hijau, anakku. Iya. Ayu memang belum 20 tahun. Tapi Ayu tahu bagaimana caranya menghargai seorang manusia. Ayu mempunyai peri kemanusiaan, Bu. Sedangkan ibu kejam. Dulu memang ayah kejam. Ayah tidak bertanggung jawab. Ayah berhati batu. Dan sekarang ibu menunjukkan watak dan sikap yang sama. Sembarangan kau bicara. Kau pikir siapa yang mengambil Arya Dwi Pangga dari tepi jalan? Ibu selama ini bergaul dengan banyak orang.
Ibu sudah banyak menolong orang, Ayu. Iya, memang benar. Ibu adalah seorang tabib yang ternama. Ibu adalah seorang tabib yang mumpuni, yang tidak mau mengambil uang sepeser pun dari orang-orang yang ibu tolong. Tapi dalam hal ini, dengan tegas Ayu katakan bahwa ibu kejam. Ibu tidak berperi kemanusiaan. Tidak seharusnya ibu bersikap demikian terhadap ayah. Ayu, pekerjaan mengampuni orang memang kita bisa hidup tenang bahagia tanpa kehadiran Arya Dipangga. Orang seperti itu hanya akan membuat kita rusuh, membuat onar, membuat keributan, membuat gaduh dan bising. Biarkan saja dia pergi. Kita tidak perlu menahan-nahannya lagi. Biarkan saja. Kalau memang dia seorang laki-laki sejati, dia harus berani hidup di luar. Bukan di situ persoalannya, Bu. Baiklah. Kalau ibu tega membiarkan ayah pergi, Ayu tidak. Ayu, mau kemana kau? Ayu mau pergi, Bu. Ayu mau mencari ayah. Ayu, kembali Ayu. Tidak. Kembali kataku, Ayu. Tidak, Bu. Ayu akan mencari ayah. Ayu harus menemukan ayah. Ibu tidak berhak melarang Ayu. Ayu sudah cukup dewasa. Dengar, Bu. Kalau Ayu tidak dapat membawa ayah kembali ke Pasuruan 1, Ayu pun akan pergi. Ayu, kembali yuk. Ayu, kembali anakku. Meisin tidak dapat menahan Ayu Wandira. Gadis itu melompat dan berlari kencang meninggalkan pondok. Meisin menjadi sangat sedih. Dia lalu memanggil Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan. Dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Begitulah Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh Pamintihan. Saya menjadi serba salah. Ya. Memang, Nyai. Persoalan ini cukup berat. Di satu pihak, Nyai ingin membuat Ayu bahagia. Sementara di lain pihak, Nyai belum dapat melupakan sakit hati Nyai terhadap Tuan Dwi Pangga. Ya, ini cukup berat. Tapi Nyai harus segera mengambil keputusan. Nyai tidak akan membiarkan Ayu pergi dari Pasuruan 1, bukan? Tidak, Bapak Wali Kadep. Karena itu Bapak Wali Kadep kutugaskan untuk mencari Ayu. Lalu Nyai sendiri? Aku mempunyai tugas yang lain, Bapak Wali Kadep. Aku dan Bapak Rakeh Pamintihan akan pergi ke desa Kepanjangan. Ada beberapa orang sakit yang perlu ditolong. Mengapa bukan Nyai sendiri yang menyusul Ayu? Saya tidak yakin, Nyai. Saya tidak yakin apakah saya akan bisa membujuk Ayu. Usahakanlah, Bapak Wali Kadep. Usahakanlah agar anak itu menjadi lunak dan mau dibawa kembali ke Pasuruan 1. Kalau begitu baiklah. Saya pergi dulu, Nyai. Terima kasih sebelumnya, Bapak Wali Kadep. Ayo, Bapak Rakeh Pamintihan, kita berangkat ke desa Sangat jauh. Mungkin kau mengambil jalan yang lain. Ayu tidak tahu. Ayu tidak mengerti bagaimana ibu bisa bersikap demikian terhadap ayah. Tidak seharusnya ibu keras kepala. Mengapa ibu tidak mau mengampuni ayah? Ayah, jangan khawatir, ayah. Ayu akan mencarimu. Ayu tidak akan membiarkanmu hidup sendirian di luar. Ayah! 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 Ayah!
Wandira berlari-lari menyusuri jalanan kecil. Dia semakin jauh meninggalkan desa Pasuruan 1. Matahari bersinar menyengat. Ayu Wandira terus berlari sambil sekali waktu menyeka keringat yang mengalir di lehernya. Menjelang tengah hari, dia pasan di jalan. Maaf, Pak. Pak, saya mau bertanya. Apakah Bapak melihat seorang laki-laki setengah tua, matanya buta, melewati jalanan ini? Rasa-rasanya aku tidak menemuinya, Nak. Siapa kau ini? Maaf, Pak. Aku tidak bisa lama-lama. Aku harus segera menemukan ayahku. Ayah! Ayah! Aneh sekali gadis itu. Dia berlari-lari sambil berteriak ayah. Apakah ayahnya hilang dicuri demit? Ayu Wandira kembali berlari-lari sambil memanggil-manggil ayahnya. Dan suatu saat dia berhenti kembali untuk bertanya kepada salah seorang warga desa. Pak, maaf Pak. Aku mau bertanya sedikit. Apakah Bapak melihat seorang laki-laki buta melewati jalanan ini? Entahlah. Aku tidak melihatnya. Aku tidak pernah memperhatikan orang buta. Terima kasih, Pak. Ayah! Ayah! Kembali Ayu Wandira berlari. Hampir saja tubuhnya terpelanting jatuh karena kakinya tersangkut akar pohon. Dan persis di tikungan jalan, dia berhenti lagi untuk bertanya. Bu, maaf Bu. Aku mau bertanya. Apakah kau tidak melihat ayahku? Ayahmu? Siapa ayahmu itu, Nak? Maaf, Bu. Maksudku, apakah kau tidak melihat seorang laki-laki setengah tua dan matanya buta melewati jalan ini? Dialah ayahku. Dia baru saja pergi dari desa Pasuruan 1. Rasa-rasanya aku tidak melihatnya, Nak. Mungkin saja dia melewati jalan ini, tapi aku tidak melihatnya. Baiklah, Bu. Terima kasih. Ayah! Ayah! Ayu Wandira berlari-lari di sepanjang jalanan yang membelah desa Jungan menjadi dua bagian. Kadangkala dia mengambil jalan pintas melewati jalanan setapak. Gadis itu terus berlari sambil memanggil-manggil ayahnya. Pakaiannya sudah basah oleh keringat, dan wajahnya merah padam dibakar cahaya matahari yang sangat terik. Tiba-tiba Ayu Wandira terkejut. Dia buru-buru menghentikan langkahnya, karena di hadapannya mendadak berdiri seorang laki-laki. Rupanya, Bapak Wali Kadep. Iya, Ayu. Apakah kau sudah menemukan ayahmu? Belum, Pak. Apakah Bapak Wali Kadep juga mencari ayah? Ayolah, kita cari bersama-sama. Aku yakin ayah melewati jalan ini. Ayu, ibumu menyuruhmu kembali ke desa Pasuruan 1. Tidak, aku tidak mau kembali. Aku tidak akan kembali tanpa membawa ayahku. Jangan begitu, Ayu. Kau telah membuat ibumu sedih. Ibu bahkan telah mengoyak-ngoyak hatiku. Ibu telah merobek-robek hatiku. Ibu telah menyakiti jiwaku. Tidak, Bapak Wali Kadep. Aku tidak mau kembali ke desa Pasuruan 1. Jangan begitu, Ayu. Ayo, ku antarkan pulang ke rumah ibumu. Biarlah ayahmu kami yang akan mencarinya. Kau tidak usah berlari-lari seperti ayahmu, seperti orang yang tidak waras. Malu, Nduk, malu. Malu kalau sampai-sampai orang-orang